Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna karena memiliki akal yang tidak dimiliki makhluk ciptaan lainnya. Sejatinya manusia mampu untuk berpikir dan mengevaluasi segala perbuatannya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran dan meleburkannya dalam perbuatan, maka selamanya manusia terbebas dari dosa. Oleh karena itulah, manusia harus hidup berpedoman pada Quran dan Sunnah Rasul, agar manusia paham apa yang Allah larang, agar terhindar dari perbuatan dosa. Sudah selayaknya manusia untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, apalagi dosa-dosa yang besar yang akan banyak berdampak pada diri dan lingkungannya, maka akan ada ancaman bagi pelakunya, baik saat di dunia ataupun di akhirat kelak. Serta ada balasan terindah bagi orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa besar itu. Dengan segala kasih sayangnya Allah akan memasukkan ke surganya. Masya Allah. Lantas, jika sudah begini, mengapa masih saja manusia terutama orang-orang yang beriman dengan sangat mudahnya melakukan perbuatan dosa-dosa yang besar? Bagaimana Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar bisa terhindar dari dosa-dosa besar? Karena dosa yang kecil saja butuh perjuangan untuk menghapuskannya, apalagi yang dosa besar. Simak ulasan lengkapnya siang ini dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum, Masya Allah, senang sekali kita jumpa lagi dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Pondok Kopi 5 Duren Sawit, Jakarta Timur. Persis apa yang kita saksikan tayangan tadi sebelumnya yang membahas tentang Dzanbun Kabir atau Ithmun Kabir atau dosa besar. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kenali dosa-dosa besar. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Fikri Haikal MZ dan juga Ustadz Nur Fadilah atau kita biasa panggil Ustadz Tile yang nanti insya Allah akan memberikan tausiahnya berkaitan dengan tema besar kita nanti. Kita akan mendengarkan tausiah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama-sama qari pembahasan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qari kita tentang surat An-Nisa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustadz Nur Fadilah. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibu bapak saudara-saudara para pemirsa TV One yang saya cintai. Setiap pelanggaran dari perintah Allah terkena hukum dosa. Ada dosa berat, ada dosa ringan. Kalau dosa ringan bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Itu sebabnya agama memberikan tuntunan kalau kamu berbuat salah, kesalahan kecil. Kalau kamu berbuat dosa, dosa kecil. Ikuti perbuatan salah dan dosa itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Mata ini punya dosa. Mudah-mudahan dosanya dosa kecil. Lihat barang yang diharamkan oleh Allah. Buru-buru istighfar. Begitu ngelihat yang diharamkan oleh Allah, buru-buru istighfar. Astagfirullahalazim. Dengan istighfar dosa rontok. Kenapa? Dosa kecil. Kata Sayyidina Ali kan begitu tuh. An-nazratul ula laka. Penglihatan pertama itu rejeki. Ngelihat yang kedua baru dosa. Tapi harus didului dengan istighfar. Ngelihat sesuatu yang haram, istighfar. Kadang-kadang kita istighfarnya doang yang paseh. Ngelihat paha, astagfirullah. Tapi menteleng terus ke situ tuh. Dengan istighfar mengikuti dengan ibadah, rontok kesalahan dan dosa. Asal kategorinya dosa kecil. Kuping, ini dosa-dosa kecil. Ada orang ngerumpi, ngomongin orang. Tahu-tahu datang aja duduk di tengah-tengahnya. Bukan orang sini, orang sono, orang sono. Orang sono, bukan orang sini. Orang sono. Tapi saya tanya di sono, katanya pindahan dari Pondok Kopi. Ada orang lagi ngegosip dengerin omongan orang, ngesrok. Ngesrok tahu ngesrok. Duduk aja di tengahnya, diem, dengerin. Dosa tuh. Dosa kecil, istighfar, insya Allah rontok. Tapi ada bentuk pelanggaran yang dosanya dosa besar, diancam. Ancamannya siksa akhirat, azab kubur, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, perlu saya garis bawahi, ancaman siksa tersebut sangat dimungkinkan sudah dirasakan di alam dunia. Bukan cuma di akhirat, tapi di alam dunia orang yang melakukan dosa besar tidak langsung melakukan pertobatan kepada Allah. Biasanya saudara, dosa besar ini menyangkut hukukul adami. Awas hati-hati nih. Ngomongin orang. Tadi kan ngedenger tuh. Saya sih kagak ngomongin orang pak, saya cuma dengerin doang. Ya sama lu dosa juga. Dosa besar itu menyangkut hukukul adami, hak seseorang. Nah ini kita sering salah kaprah nih. Biasanya kita sok tahu, bahaya kalau punya penyakit sok tahu. Kita sangka dosa kecil, padahal yang kita kerjakan dosa besar, menyangkut orang lain. Kita menyangka perbuatan itu dosa kecil karena nggak ada urusannya dengan orang lain, padahal itu dosa besar. Satu contoh misalnya diriwayatkan saudara. Dulu
ada anak muda ganteng rajin ibadah. Bu, bu, kalau ada anak muda ganteng rajin ibadah, demen apa kagak? Oh, kalau boleh mah, kalau bisa buat mantu yang kayak begitu tuh. Betul. Ibu seneng ada anak muda ganteng rajin ibadah. Allah lebih seneng lagi ada anak muda kayak begini nih. Tapi sebaliknya, yang Allah seneng, setan kagak demen. Setan kagak demen sama orang kaya yang kagak sombong. Setan demen sama orang kaya yang sombong. Lebih demen lagi setan ada orang susah sombong. Susah sombong. Ini anak muda digoda. Nah, itulah setan tuh ya, iblis laknatullah alaih. Satu hari anak muda ini jalan-jalan, kenalan sama seorang wanita cantik jelita. Terjadi obrolan di pinggir jalan. Dari ngobrol di pinggir jalan pindah ngobrol di teras rumah. Dari ngobrol di teras rumah pindah masuk ke ruang tamu. Masih kurang enak ngobrol di ruang tamu, tuh anak muda dibawa masuk ke dalam kamar. Lu dengerin aja dulu lah. Sok tahu nih. Sampai kamar, pintu kamar ditutup, dikunci, kuncinya dicabut sama wanita tersebut. Endingnya saudara, yang ingin saya katakan, dia menyangka yang dia lakukan tuh dosa kecil, padahal dosa besar. Ada 3 pilihan kata wanita. Kau kerjakan satu di antara 3 permintaan saya. Itu pedang, ini anak-anak kecil. Ambil pedang, bunuh anak kecil tersebut. Dosa besar, nggak mungkin. Yang kedua, kamu zina sama saya. Ini juga dosa besar, hukukul adami. Yang ketiga aja dah mbak, apaan? Ada minuman keras. Ambil, minum sampai habis. Nih anak muda nyangka minuman keras dosa kecil, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Dia ambil, dia minum sampai habis. Apa yang terjadi? Akalnya tertutup dengan homer. Dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil, lalu dia zinai gadis itu. Hampir waktu bersamaan. Karena itu jangan sampai kita ngerasa benar bahwa yang kita lakukan menurut kita dosa kecil, tapi sesungguhnya itu biangnya dosa menyebabkan ancaman di akhirat. Boleh jadi di alam dunia kita sudah merasakan azabnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Fikri Haikal. Berhati-hatilah terhadap dosa kecil yang itu apalagi berkaitan dengan manusia atau orang lain, yang justru sesungguhnya itu akan menimbun atau mengakibatkan dosa-dosa besar yang ada di dalam diri kita. Lantas pertanyaannya, apakah ketika kita sudah memiliki dosa besar, apakah kiat-kiat agar dosa besar itu diampuni? Ustadz Tile insya Allah di segmen kedua nanti akan menyampaikan di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.